Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channelnya SMP Islam Assalam. Saat ini saya akan coba share pengetahuan mengenai Perpal NISN untuk siswa kelas 9. Oke, dan semoga salawat dan salam juga tetap ya di naon ya, ya dilimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya juga para sahabatnya dan mudah-mudahan juga sampai ke kita selaku umatnya. Dan saya tetap akan coba untuk terus mendoakan kepada mereka yang belum banyak rezekinya, mudah-mudahan banyak rezekinya. Yang belum dapat jodoh juga belum dapat jodohnya. Yang apa ya? Yang belum nikah cepat nikah. Yang apa lagi? Yang miskin cepat kaya lah. Yang kaya tapi jangan buru-buru miskin gitu. Sedikit share untuk sekarang. Untuk informasinya adalah untuk lulusan akhir dari semua tingkatan baik itu SD, SMP ataupun SMA, SMK atau MA itu harus melakukan perpal NISN yang tujuannya untuk memverifikasi dan validasi kesesuaian data yang perlu dilakukan bersama dengan Disduk Capil. Jadi saya akan coba share pengetahuan ini mengenai mengenai NISN dan lain sebagainya mengenai perpal untuk NISN ya. Di sini sebelumnya tolong dibutuhkan dulu atau disiapkan dulu itu kartu keluarga. Jadi kartu keluarga tolong disiapkan dulu sebelum masuk ke perpalnya. Kemudian kalau bisa juga saya berharap dan didampingi sama orang tua gitu biar apa-apanya itu bisa dilaksanakan secara komunikatif gitu. Yang pertama silakan di searching dulu atau dibuka dulu perambannya, kemudian dimasukkan alamatnya atau portalnya nisn.data.kemdikbud.go.id. Searchingnya silakan mau pakai Google atau pakai apapun itulah. Kebetulan saya menggunakan Google. Setelah dimasukkan ke sana atau sudah dimasuk ke ke portalnya, silakan nanti akan dirujuk kepada portal yang seperti ini ya. Kemudian pencarian NISN. Nah, di sini silakan dimasukkan NISN-nya. Kemudian kalau belum hafal NISN-nya ya silakan bawa ijazahnya juga, di ijazah juga ada NISN-nya. Kemudian masukkan NISN, kemudian nama ibu kandung. Setelah semuanya terisi baru centang saya bukan robot. Kemudian setelah tercentang klik cari data. Ya. Selanjutnya kalau misalnya ini sudah ada sudah dimasukkan kemudian sudah klik cari data, maka kira-kira seperti ini tampilan selanjutnya ya. Saya ada pencarian NISN, saya blok semuanya karena saya takut ada itu, karena saya ini coba untuk coba masuk selaku siswa dan saya ingin tahu juga, dan ini adalah hasilnya. Jadi pencariannya ini sudah ada dan sudah sesuai mungkin dengan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil pencarian itu adalah NISN-nya sekian, nomor S-nya namanya tadi, tempat lahirnya adalah itu, kemudian jenis kelaminnya itu, terus statusnya di situ tertulis aktif di sekolah. Nah, untuk verifikasinya ada di sebelahnya adalah verifikasi data identitas siswa.
Di sana ada nomor pokok sekolah. Nah, nomor pokok sekolah kita saya udah simpan di sana 20235609 ya. Kemudian tanggal lahir kamu sendiri dimasukkan kembali ya. Kalau di sana cuma ada tempat lahirnya doang. Kalau sekarang ada tanggal lahirnya. Kemudian kakak ya, nomor kakak yang punya kamu di nomor di kartu keluarganya. Ya, setelah itu silahkan masukkan nomornya, centang lagi saya bukan robot. Setelah terlihat tanda centang, kemudian lihat data. Ya, klik lihat data. Kalau semuanya betul, maka kita akan diarahkan ke slide selanjutnya seperti ini. Verifikasi data peserta didik. Ya. NIK-nya yang kita ucapkan ada sesuai atau tidak, kemudian ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian NIK ibu kandung, nama ibu kandung, kemudian dan lain sebagainya. Oke, kita bahas. Kalau misalnya NIK dan lain sebagainya itu tidak usah. Kalau misalnya ada tanda tulisan I, misalkan di sana nama tidak sesuai Dukcapil, nah berarti ini harus ada apa namanya ya, harus ada perbaikan gitu ya, harus ada perbaikan. Jadi silakan perbaiki dulu ya, atau perbaikan disesuaikan dengan kakak itu ya, namanya sesuai dengan kakak atau tidak. Jadi harus disesuaikan dulu dengan kakak itu ya. Jadi kalau misalnya udah sesuai dengan kakak yang tercantum di kakaknya gitu, itu kemungkinan besar, kalau saya pernah menurut pengalaman, itu kemungkinan besar biasanya gitu ya, di kakak itu ditulisnya apa ya, eh, besar kecil hurufnya itu berpengaruh gitu. Kalau di kakak besar semua, kalau misalnya ini kan untuk di apa namanya, untuk di lain gitu, yang di lainnya eh, besar kecil gitu kan, jadi tidak sama gitu. Jadi tolong disamakan dengan yang ada di kartu keluarga. Kemudian kebetulan ini namanya yang tidak sesuai gitu ya, jadi tolong nanti dicari saja atau disesuaikan saja. Kemudian NIK ibu kandung di sini udah sesuai, nama ibu kandung juga udah sesuai. Nah, kalau misalnya ibunya sudah meninggal, silakan centang saja eh, centang di itunya apa namanya, sudah meninggal. Kalau maaf ya. Kemudian NIK ayah, kemudian NIK nama ayah gitu ya. Kalau memang sudah meninggal, silahkan centang sudah meninggal gitu ya. Kalau memiliki wali, ya kayak ya. Kalau memiliki wali, silahkan ditulis NIK walinya, kemudian namanya. Oke, kemudian di sebelahnya lagi ada lokasi tempat tinggal. Ini biasanya sudah langsung ya, sudah langsung apa namanya, sudah langsung dituju ke tempat itu. Ini adalah berguna untuk siswa kelas 9 yang akan melanjutkan apa namanya ya, melanjutkan sekolah gitu ya, melanjutkan sekolah. Jadi karena kebetulan mungkin untuk sekarang adalah sistemnya sistem zonasi. Kalau misalnya melakukan apa namanya, pendaftaran melalui sistem zonasi, ya silakan mungkin lokasinya diperbaharui gitu ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Kalau memang sudah betul, dirasakan sudah betul semua, sudah terisi semua, tinggal klik di sini untuk validasi data. Maka nanti kalau misalnya memang sudah betul ya, kalau memang sudah betul nanti akan oke, maaf. Kalau misalnya masih ada yang kurang, maka di sana di paling atas di bagian sini ya, itu ada data belum valid ya. Jadi silakan lakukan pengecekan ulang gitu ya. Jadi kita harus kembali lagi ke sini untuk melihat data yang apa namanya, atau isian kita yang kurang gitu ya. Aduh banyak batuna. Aduh betak batuna. Kela euy, kela.
sorry. Gitu ya. Tapi kemana biasanya? Begininya lah pokoknya mah. Jadi kalau misalnya tadi sudah apa namanya sudah jadi pohon deui bae sakit ya bae. Kalau memang sudah kurang betul, jadi silakan dibetulkan dulu. Kalau misalnya sudah betul, maka yang selanjutnya nanti tampilnya adalah yang seperti yang di bawah nih. Di sini nanti terlihat daftar pengajuan perbaikan, ya. Jadi tanggal pengajuannya nanti ada di sana, kemudian persetujuannya, keterangan NIK dan lain sebagainya nanti tertera di sana. Kalau misalnya di data ini ya, di verifikasi data ini ada yang dibetulkan atau tidak sesuai ya. Begitu menurut yang kemarin pernah dilaksanakan gitu. Jadi pasti banyak permasalahan saya kira, tapi ya silakan saja nanti bisa berkonsultasi dengan operator sekolahnya masing-masing gitu. Kalau misalnya eh, ada hal yang perlu ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti atau gitu ya, seperti bagaimanalah gitu ya, gitu solusinya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira untuk jadi kalau misalnya sudah klik di sini untuk validasi data, kemudian daftar pengajuannya sudah tertera di sana, tinggal menunggu dari persetujuan atau hasil perpal atau hasil persetujuan dari operator sekolah ya. Jadi rajin-rajinlah untuk melihat apakah sudah diperpal atau belum. Kalaupun tidak ya silakanlah, kalau misalnya tahu operatornya ya di bel saja gitu kan ya, dihubungi saja gitu. Apakah sudah nih punya saya udah ngajuin, udah diperpal atau belum gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Tapi saya harapkan apa namanya ya, saya harapkan orang tua itu bisa mendampingi gitu ya. Karena di sini kalau saya rasakan harus ada bukan kebijakan ya. Ya bisalah dikatakan kebijakan lah seperti itu. Karena kita juga tidak tahu ya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin itu ya sedikit share lah untuk perpal NISN tingkat akhir di tiap tingkatan bukan tingkatan di bukan tiap sekolah naon atuh ngaranna nya kitu beneran. Jadi tingkat SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA SMK itu kelas 12 ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa apa ya, bisa oh ya itu lihat tuh. Kalau misalnya tidak tahu, misalnya tidak tahu untuk NPSN-nya ya silakan tinggal cari saja di Google atau ditanyain ke gurunya gitu ya. Misalkan kalau sekolah kita NPSN SMP Islam Plus Asalam, nah tinggal tulislah di bar ya, di bar kotak pencariannya seperti ini gitu. Ya, kalau yang lain-lainnya saya kira tidak ada lah. Kalau yang lain-lainnya itu adalah mutlak semuanya ada di individu ya. Makanya sebelum mau ngisi, siapkan dulu kakaknya dulu, kartu keluarganya dulu, dan kalau bisa itu didampingi sama orang tua ya, biar orang tua juga ngerti gitu ya, biar kitanya juga ngerti, orang tua juga ngerti dan lain sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi rekan-rekan semua atau kawan-kawan semua ataupun baraya KB itu yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah masih tetap
melimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan rahmatnya, rohimnya kepada kita semua. Oke. Tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.